حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan curahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad dan nikmat ijad. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, kepada umat-umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah karuniakan kepada kita rahmatnya dan ridhonya, beserta mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai pada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari, yaitu sudah sampai kepada hikmah yang ke-9. Yang sebelumnya di hikmah ke-8 kita membahas anugerah ma'rifat, bahwa sesungguhnya amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan yang kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan anugerah dari Allah taala yaitu dengan disebut ma'rifat tadi, ya. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan dalam kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-9 yang berjudul atau bertema berbagai jenis amal, bahwa perlu kita ketahui sesungguhnya amal-amalan yang Allah berikan dan Rasulullah SAW contohkan itu banyak sekali. Nah, apa kata Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam ini, yaitu hikmah ke-9. Kata Ibnu Athaillah Al-Askandari, tanawwa'at ajnasal a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul amal, beraneka warna jenis amal. Litanawu'i waridatil ahwal, itu karena bermacam-macam anugerah atau warid Allah kepada hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Athaillah akan menyampaikan bahwa nanti ketika kita
beramal, maka Allah akan memberikan karunia-Nya yang disebut dengan warid. Nah, jadi makna sederhana dari warid adalah karunia Allah yang turun kepada seorang hamba. Tentunya hamba yang beramal. Nah, proses turunnya warid ini ya terkait dengan kesiapan qalbu kita, basyirah kita. Ya, sebagaimana kita telah jelaskan di hikmah-hikmah sebelumnya. Ya, bahwa bagaimana kita agar tidak buram mata hati kita. Nah, dalam hal ini adalah kadar ahwal atau kelakuan si hamba. Ya, sebagaimana dicontohkan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang bersabar atau orang yang sabar. Ya, jadi karunia Allah itu akan diberikan kepada orang yang sabar. Salamun bima sabartum. Seperti itu. Ya. Kemudian wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adim, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi alhamdulillah ketika seorang itu mendapat warid, ya itulah keberuntungan yang besar. Makanya di lain ayat itu innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini surat Al-Fussilat, yaitu surat ke-41 ayat ke-35. Jamaah rahimakumullah. Dalam hal ini di tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an sehubungan tafsir ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk bersabar saat sedang marah, sedang emosi, kemudian penyantun dalam menghadapi orang yang tidak mengerti, dan memaafkan bila disakiti. Kemudian apabila mereka melakukan hal seperti barusan, maka Allah akan memelihara mereka dari godaan setan dan menundukkan bagi mereka musuh-musuh mereka, sehingga seakan-akan menjadi teman yang sangat dekat yang diperoleh dari kesabarannya. Ya, seperti itu. Itulah balasan bagi orang-orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada hikmah yang ke-9 ini, ya. Dalam ayat di atas, sabar adalah ahwal si hamba atau kelakuan si hamba, perilaku kita. Dan al-hasanah, ya, atau yang disebut dengan anugerah, yang dianugerahkan merupakan warid yang Allah karuniakan. Jadi kita beramal, nanti Allah kasih warid. Nah, warid itu adalah anugerah. Secara singkatnya gitu, anugerah. Nah, setiap orang yang beramal pasti akan mendapat anugerah, warid. Nah, keadaan amal seseorang hamba itu dibagi 3. Ya, nanti bagaimana kita ditempatkan di mana nih? Ahwal kita, ya, keadaan kita tuh amalnya di mana nih? Gitu. Yang pertama adalah seorang yang awam atau umum. Ya, ini seorang yang umum. Seorang yang umum ini artinya dia mengerjakan amalan
dengan amalan yang dia sukai, ini biasanya termotivasi dengan keadaan. Nah, kita contoh termotivasi dengan keadaan itu seperti ini. Contohnya, kita kasih contoh, dia akan beramal sesuai dengan hidayah yang sampai kepada dia. Misalkan dia akan mengerjakan sholat malam, ya, qiyamul lail, kemudian baca Al-Quran, kemudian berpuasa, wiridan, kemudian sholawatan, dan lain-lain. Nah, itu biasa termotivasi oleh apa? Tadi sakit, termotivasi hutang, piutang, termotivasi nggak enak hati, banyak motivasi yang mendorong seorang hamba untuk kembali kepada Allah. Ya, rasa sakit hati ditolak perempuan bagi orang yang belum punya perempuan, tolak, ya, sakit hati, kembali kepada Allah, ya, itu bagus, termotivasi. Nah, ini disebut dengan awam, ya. Jadi awam itu masih termotivasi dengan hal-hal tadi yang terjadi atau menimpa pada pribadinya. Dan ini bagus, ya, saya katakan bagus. Ini pun akan mendapat warid atau karunia. Ya, banyak lagi yang termotivasi seperti kebangkrutan, kecelakaan, kemudian penindasan dan lain sebagainya, sehingga orang itu termotivasi untuk mendekat Allah dan melaksanakan amalan-amalan atau amaliyah-amaliyah yang ia kerjakan sesuai dengan hidayah atau petunjuk yang ia terima, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini ahwal beramal si hamba itu, yang kedua adalah menjadi seorang murid. Nah, kalau seorang murid biasanya akan termotivasi oleh gurunya atau akan dibimbing gurunya, ya. Dalam hal ini ada tingkatan nanti yang disebut dengan mursyid, ya, atau guru sejati. Nah, guru sejati inilah yang akan membimbing kita, zahir dan batinnya. Dan dia akan dipertemukan nanti, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, sebagaimana dipertemukan nanti dengan orang-orang yang saleh. Ya. Nah, seorang guru tidak mungkin menjerumuskan si muridnya. Ya, guru mursyid, ya, yang dimaksud di sini adalah guru mursyid. Jamaah rahimakumullah. Nah, yang kedua ini seorang murid. Nah, seorang murid artinya mengamalkan amalan atas perintah sang guru. Ya, kata gurunya, amalkan ini, amalkan ini. Contoh, amalkan baca surat Al-Waqiah sehabis asar 3 atau 4 kali, sehabis subuh 3 atau 4 kali. Amalkan sholawat ini 11 kali. Amalkan ini, amalkan ini. Puasa ini, puasa itu. Ya, itu dibimbing, ya, oleh sang guru. Sehingga guru memantau, ya, keadaan si murid, ya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi pada si murid akan kembali bertanya kepada gurunya. Ya, itu diantaranya. Semacam kita kasih contoh orang yang mengamalkan surat ayat kursi. Ayat kursi misalkan dibaca sekian balik, kemudian tiba-tiba reaksi pada tubuh si murid ini panas. Nah, pasti si murid itu bertanya, kenapa ketika kita berwirid dengan ayat kursi ini panas? Nah, hal itu sebagai seorang guru pembimbing akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang telah ia lakukan, bahwa keadaan seperti itu adalah
reaksi daripada kandungan ayat kursi tersebut. Itu diantaranya, ya. Makanya perlu sekali kita punya guru pembimbing agar kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu jelas, ya, jelas. Tapi karunia Allah Subhanahu wa taala tidak memandang hanya dengan guru saja, ya, tidak. Sebab Allah Maha segalanya, ya. Tapi alangkah baiknya kita seperti itu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ahwalnya atau beramalnya, yaitu seorang salik. Ya, yang kita kenal salik itu adalah orang yang menuju Allah. Nah, ini ahwal orang yang sedang menuju Allah. Ya, dia setelah lewat bimbingan daripada guru. Nah, yang disebut dengan warid tadi, karunia Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya, ya, melalui tadi syariatnya adalah amalan. Nah, jadi seorang salik ini gimana? Jadi dia akan beramal untuk memenuhi hasrat menuju Allah. Jadi dia tidak tertumpangi lagi dengan tadi perintah, tidak tertumpangi atau termotivasi dengan lain. Hasratnya dia sudah Allah, tujuannya Allah, ya, menuju Allah dengan hati yang ikhlas, mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalkan apa yang dia amalkan, misalkan gini, dia berzikir la ilaha illallah tanpa hitungan, kemudian dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa hitungan. Kemudian dia sholat malam, ya. Kemudian dia paginya sholat duha tanpa termotivasi kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan daripada ahwal-ahwal si hamba atau ahwal-ahwal orang yang beramal. Nah, oleh karena itu maka kita bisa simpulkan posisi kita itu sedang berada di mana. Dan ketika kita posisi sudah pada posisi salik, insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi dan memberikan taufik serta hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakannya secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hal ini akan berbuah, ya, yang sering kita sebut dengan karunia atau warid tadi. Dan setiap amalan itu pasti Allah balas, ya. Dan karunianya itu berbeda-beda. Semacam kita nanam padi pasti tumbuh padi, nanam jagung pasti tumbuh jagung, ya. Seperti itu pula amalan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda ini nih, kembali kepada tadi yang tiga. Nah, yang tiga ini, di antara yang tiga ini mempunyai tanda-tanda nanti. Nah, di antara tanda-tanda orang yang mendapat karunia dari Allah tersebut, yang disebut dengan warid, kata Ibnu Athaillah, ya, hatinya selalu sadar dalam menerima segala karunia. Jadi kita dibimbing, basyirah kita selalu dibimbing, selalu bercahaya, ya, untuk menerima segala karunia. Contoh, karunia apa yang datang pada kita? Ketika kita melihat indahnya alam, ya, kemudian tiba-tiba hati kita, kemudian bibir kita mengucap subhanallah, masya Allah, tabarakallah, indahnya ciptaan Allah. Melihat bintang, melihat matahari, melihat bulan. Selalu kita akan menyebut nama-nama Allah, menyebut keagungan-keagungan Allah, ya.
Kemudian saat kita mendapat anugerah yang lain, misalkan dapat rezeki, alhamdulillah, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya adalah tanda-tanda orang yang sudah mendapat warid, ya. Jadi ketika refleksi tubuh kita terhadap nikmat dari Allah, itu merefleksikan daripada basirah kita yang terang benderang, ya. Ketika mendapat ini, jawabannya ini. Ketika ini. Ya, jadi selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun misalkan dalam keadaan celaka, jatuh, lupa, kaget, sedih, ya, duka dan lain sebagainya, maka dia akan mengucap astagfirullahaladzim, innalillahi, Allah, ya. Seperti itu. Jadi selalu mengingat Allah apapun yang terjadi. Itu diantaranya tanda-tanda orang yang mendapat karunia dari Allah. Ya, berarti hasil dari selama ini kita beramal, ya, salat kita, salawat kita, zikir kita dan lain sebagainya akan berbuah. Nah, buahnya diantaranya itu tanda-tandanya. Nah, makanya ketika kita sering mendengar, ya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya. Ketika dia jatuh, kebun binatangnya keluar. Ya, ketika dia ya. Jadi segala sesuatu itu keluar dari mulutnya itu tidak disandarkan sama Allah. Ya. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan mereka Allah berikan hidayah untuk bisa kembali kepada Allah, agar hati mereka selalu dibimbingnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan karunia. Sebab banyak yang dari kita yang belum sampai hatinya dalam berucap ketika memperoleh nikmat atau balahi dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Di hikmah yang ke-9 ini, ya, Ibnu Athilah menyampaikan bahwa beraneka warna jenis amal, tanawwa'at ajnasul amal bitanawwu'i waridatil ahwal, karena bermacam-macam anugerah warid Allah kepada hamba-hambanya. Nah, ini nanti kenapa, ya, nanti di hikam-hikam selanjutnya kenapa kita banyak amalan-amalan sih gitu. Kenapa nggak satu aja sholat gitu kan? Nggak ada puasanya. Kenapa kalau puasa gitu? Nggak ada sholatnya. Atau kita wirid gitu. Ada kan agama yang mengajarkan cuman eling doang gitu kan? Cuman zikir doang. Ada yang seperti itu. Kenapa nggak zikir aja gitu? Ya. Nah, itu nanti ada di hikmah selanjutnya akan kita bahas. Ya, tujuannya Allah memberikan beragam amalan, itu diantaranya adalah Allah memberikan beragam karunia pula kepada seorang hamba. Baiklah jamaah rahimakumullah. Nah, kita akan mengkaji, ya, sebuah ayat di surat Al-Ankabut ayat ke-7. Jadi surat Al-Ankabut itu surat ke-9. Surat ke-9 ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la nukaffiranna anhum sayyi'atihim, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka sayyi'atihim, dosa-dosa mereka, wala najiyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik
Lebih baik dari apa? Dari apa yang mereka kerjakan. Nah itu balasan dari Allah. Ya, kita hanya kerja sedikit, tapi hasilnya besar kalau bekerja dengan Allah. Jadi balasannya dari Allah sangat luar biasa. Ya, gak ada ruginya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam terkait warid ini, ya, seorang hamba, ya, nanti ada tingkatan-tingkatan sebagaimana tadi, ada seorang awam, kemudian yang kedua ada seorang murid, dan yang ketiga itu ada seorang salik. Ya, dimana nanti ketika menjadi seorang salik ini, ya nanti kita pun akan ketemu di hikmah selanjutnya, ada yang disebut dengan karomah, ya, ada yang disebut dengan kekeramatan, ya. Nah mudah-mudahan, ya, dalam hal ini, ya, kata Ibnu Athaillah, karomah dalam hal ini adalah kita sudah bisa istiqamah dalam beribadah, ya, itu adalah karomah bagi kita, ya. Jamaah rahimakumullah. Demikian tadi kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah yang ke-9, ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya untuk bisa memahami segala bentuk-bentuk atau hal-hal yang terjadi atau menimpa pada diri kita, ya. Kemudian dari hal-hal yang terjadi, baik itu amal maupun warid dari Allah, ya, atau karunia dari Allah, itu seyogyanya kita bisa mensyukurinya atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah kita dengan penuh kesabaran dalam beramal, ya. Sebab dalam sholat pun kalau kita tidak bersabar, mungkin bisikan syaitan itu akan mengganggu sholat kita, sehingga mengganggu kekhusyuan kita. Perbaikilah sholat kita dengan cara kita memperbaiki bacaan, dengan cara kita memperbaiki kekhusyuan, dengan cara kita memperbaiki hati kita agar kita bisa khusyuk kepada Allah. Ya, perbaiki itu dan mintakan terus dan belajar terus. Agar Allah memberikan karunia kepada kita. Nikmatnya sholat, ya, nikmatnya berpuasa, nikmatnya bersedekah. Karena ada sebuah kepuasan tersendiri saat beribadah. Mungkin kita pernah merasakan nikmatnya kita memberikan bantuan kepada orang lain. Nikmat sekali, senang sekali. Mungkin kita pernah merasakan. Nah itu, semacam itu pula kita melaksanakan sholat, semacam itu pula kita melaksanakan puasa. Itulah yang disebut dengan warid, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah mengatakan, jadi saya ulang lagi di hikmah ke-9 ini, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Beragam jenis amal-amalan disebabkan oleh beragamnya warid atau karunia dari Allah pada ahwal-ahwal atau kelangkuan hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian tadi hikam atau hikmah yang ke-9. Ya, jadi kita simpulkan bahwa beramalah sebaik mungkin, sebisa mungkin, sebanyak mungkin, seikhlas mungkin. Semoga warid mendampingi, karena warid itu akan sampai kepada kita, ya. Cuman warid sampainya itu Allah lah yang tahu kapan waktunya. Ya, sebagaimana kita telah kemarin di hikmah sebelumnya, bahwa Allah lah yang mempunyai waktu, bukan kita. Allah lah yang mengijabahnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, ya, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk atau digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada
kata-kata yang kurang tepat, salah dalam pengucapan dan tingkah laku, serta penulisan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي